Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denan Agung Asfani. Saya mahasiswa dari Universitas Jember, kampus Lumajang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang muskuloskeletal atau bisa disebut dengan otot. Yang pertama, ini otot sternok. Otot sternok adalah salah satu otot leher yang terbesar. Yang selanjutnya otot trapezius adalah salah satu jenis otot rangka yang berperan sebagai penyusun struktur leher, bahu, dan punggung manusia. Yang selanjutnya otot pectoralis major. Pectoralis major adalah otot tebal yang berbentuk kipas dan terletak di anterior dinding dada. Yang selanjutnya otot deltoideus adalah otot yang membentuk struktur bulat pada bahu manusia. Nah, yang selanjutnya ini bisebrasi atau lebih dikenal secara umum dengan otot bisep. Adalah otot besar berkepala dua karena berorigo pada dua tempat yang berbeda. Yang selanjutnya otot rectus abdominis. Otot rectus abdominis menjaga tulang belakang Anda agar tetap stabil. Nah, yang selanjutnya serratus anterior. Ya, ini serratus anterior adalah otot yang berasal dari otot yang berasal di permukaan satu untuk tulang rusuk 8 di sisi Anda. Yang selanjutnya obligus externus abdominis. Nah, ini mana nih? Ini. Otot obligus externus abdominis yang berfungsi untuk menekan perut, mengangkat pelvis ke atas, dan membantu rotasi torak pada sisi yang berlawanan. Nah, yang selanjutnya otot obligus internus abdominis. Nah, ini. Otot obligus internus abdominis fungsinya untuk melakukan rotasi ke sisi yang sama untuk menarik dan menegakkan dinding perut. Yang selanjutnya otot brachioradialis ini. Nah, ini otot brachioradialis yaitu otot-otot yang membentuk lengan bawah. Otot-otot yang membentuk lengan bawah ya. Yang selanjutnya otot extensor carpi radialis adalah ini ototnya ini. Radialis adalah salah satu dari 5 otot utama yang mengatur pergerakan pergelangan tangan. Yang selanjutnya otot flexor carpi radialis. Ini ototnya ya. Adalah otot yang menyusun lengan bawah pada bagian depan. Yang selanjutnya palmaris tongus. Palmaris tongus adalah otot yang membantu manusia purba untuk mencengkram. Nah, yang selanjutnya iliopsoas, otot iliopsoas. Nah, ini ototnya. Otot iliopsoas adalah flexor pinggul dan eksternal memutar pinggul dan menggerakkan tulang rusuk maju mengangkat dada. Nah, ini ototnya ya. Selanjutnya adalah otot gracilis. Otot gracilis. Otot gracilis. Bentar masih nyari. Oh, ini otot gracilis. Nah, ini di dekat area kaki. Ya, di area kaki ya. Kalau cewek area kaki. Otot gracilis adalah otot yang paling dangkal di medial sisi paha. Nah, itu tipis dan rata, lebar di atas, sempit dan meruncing di bawah. Otot gracilis ya. Yang selanjutnya otot bentar. Nah, otot soleus. Otot soleus adalah otot panjang dan lebar yang berada di bawah gastrocnemius yang lebih kecil dan bulat. Nah, ini otot soleus. Nah, yang selanjutnya
muskuloskeletal bagian belakang. Yang bagian belakang yang pertama otot trapezius adalah salah satu jenis otot rangka berperan sebagai penyusun struktur leher, bahu, dan punggung manusia, sama seperti tadi ya, yang dari depan. Terus yang kedua intraspinatus, ya ini ototnya ini adalah otot pemutar pada sendi bahu dan aduktor lengan. Yang selanjutnya otot rhomboideus. Ini otot rhomboideus adalah salah satu otot yang menyusun bagian lengan atas. Ini bagian lengan atas. Ya, yang selanjutnya otot deltoideus, yaitu otot yang membentuk struktur bulat pada bahu manusia, sama seperti tadi ya, yang muskuloskeletal bagian depan. Yang selanjutnya teres minor, otot teres minor. Nah ini ototnya, ini ototnya, yaitu otot kecil yang terdapat di babak bahu. Ini babak bahu. Yang selanjutnya otot teres major. Otot teres major adalah ini ototnya ya, otot pada lengan atas yang menyusun bolongan otot pada sekitar skapula. Ini. Nah, yang selanjutnya triceps brachii, otot triceps brachii. Nah ini ototnya atau triceps brachii atau sering disingkat otot triceps, terletak di sepanjang lengan atas ini, ya. Yang selanjutnya otot lingus externus abdominis. Nah, ini ototnya adalah otot yang terbesar dan terluar dari 3 datar otot perut dari lateral anterior abdomen. Nah, ini lateral abdomen. Yang selanjutnya otot gluteus medius, ini dekat pantatnya. Nah, otot gluteus medius adalah otot yang berperan penting dalam pergerakan pinggul. Nah, selanjutnya otot extensor carpi ulnaris adalah otot yang terletak di lengan bawah yang berfungsi pada pergerakan pergelangan tangan. Nah, yang selanjutnya otot quadrus lumborum. Nah, ini bentuk ototnya, ini di atasnya ya, tidak tahu tuh. Otot quadrus lumborum adalah otot perut terdalam dan sering disebut sebagai otot punggung. Nah, letaknya di punggung nih ya, punggung bagian bawah ya, bangkean, atau Jawanya disebut bangkean. Nah, yang selanjutnya otot gluteus maximus, ini ototnya yang terdapat di pantat ya. Otot gluteus maximus adalah otot terbesar dalam tubuh manusia yang berbentuk sebagai sebagian dari bokong atau pantat. Yang selanjutnya bentar. Nah ini otot semitendinosus. Nah, ini ya. Otot ini terletak posteromedial di paha. Nah, yang selanjutnya, ini ya, yang selanjutnya otot soleus. Otot soleus adalah terpanjang dan lebar yang berada di bawah bersama beberapa otot sekunder yang lebih kecil, kemudian membentuk otot besi sandal. Nah, yang selanjutnya adalah tengkorak atau skulus, skulu. Tengkorak atau skulu, ini tengkorak nih. Tengkorak atau skulu adalah tulang yang melindungi otak. Tengkorak. Yang selanjutnya tulang belakang bagian leher, ini tulang belakang bagian leher, mendukung kemampuan Anda untuk memutar dan memiringkan kepala. Terus yang ini, ini tulang selangka atau clavicle. Clavicle adalah tulang yang berfungsi menopang leher agar bisa bergerak. Yang selanjutnya tulang belikat. Ini tulang belikat nih. Nah ini skapula atau bisa disebut skapula. Tulang belikat
Tulang belikat berfungsi menstabilkan postur tubuh. Yang selanjutnya tulang dada, ini tulang dada, sternum, bisa disebut sternum, adalah melindungi otak, dada, cedera jantung dan paru-paru. Yang selanjutnya tulang rusuk atau bisa disebut ribs, adalah berfungsi untuk bisa membantu bernafas. Nah, yang selanjutnya tulang lengan atas. Ini tulang lengan atas atau bisa disebut humerus. Tulang lengan atas adalah mendukung pergerakan lengan. Yang selanjutnya tulang belakang atau bisa disebut vertebrae. Nah, ya. Selalu ngomong apa? Adalah melindungi sistem saraf. Yang selanjutnya gelang panggul ini, gelang panggul ini yang berfungsi menyeimbangkan badan saat dia duduk bergerak. Nah, yang selanjutnya tulang pergelangan tangan atau bisa disebut dengan karpal. Ini bentuknya, yang berfungsi sebagai penghubung antara tulang tangan dengan tulang lengan bawah. Nah, selanjutnya tulang telapak tangan. Nah, ini jari-jari kayak. Tulang telapak tangan adalah memberikan sokongan pada jaringan lunak. Selanjutnya tulang jari tangan. Nah, ini tulang jari tangan, bagian jari-jari, memberi struktur pada telapak tangan. Yang selanjutnya yang selanjutnya tulang paha atau femur. Ini tulangnya yang terletak di paha ya. Tulang femur atau tulang paha adalah penyangga tubuh. Yang selanjutnya tulang tempurung lutut. Nah, ini yang benjol-benjol ini atau disebut patella. Tulang tempurung lutut sebagai penyambung otot paha. Selanjutnya tulang betis atau fibula. Ini tulang betisnya ya, di belakang nih. Tulang betis atau fibula bisa disebut sebagai pengatur utama gerak tubuh pada saat berjalan. Itu fungsinya. Yang selanjutnya tulang kering atau tibia. Ini tulang kering yang di depan gitu biasanya. Nah, tulang tibia atau tulang kering berfungsi sebagai penyambung antara lutut dan pergelangan kaki. Yang selanjutnya tulang jari kaki. Falangis, ini jari-jari kan. Menjaga keseimbangan ketika Anda bergerak atau berlari. Nah, masuk yang selanjutnya tulang bagian belakang. Yang pertama adalah kranium, tulang belakang kranium ya, sebagai pelindung otak. Yang selanjutnya vertebra cervix ini sama ini sebagai menopang tubuh. Yang selanjutnya atlas. Atlas berfungsi menjaga tulang kepala supaya tetap tegak. Yang selanjutnya mandible. Nah, ini mandible untuk melindungi saraf-saraf otot-otot penting di sekitar mulut. Yang selanjutnya vertebra thorax. Nah, ini sama ini vertebra thorax berfungsi sebagai penyangga kepala, bahu dan tubuh agar mampu berdiri tegak. Yang selanjutnya clavicle ini ada ruang penjening apa sebagai menampung lengan agar bisa bergerak. Yang selanjutnya scapula ini menyeimbangkan bahu ketika bergerak. Yang selanjutnya humerus menegakkan tubuh bagian atas. Yang selanjutnya tulang rusuk. Nah, di sini sampai sini nih. Nah, tulang rusuk melindungi organ dada, jantung, paru-paru dan membantu pernafasan. Selanjutnya vertebra lumbar. Nah, vertebra lumbar ya, ini menanggung besar berat badan serta tekanan saat mengangkat. Yang selanjutnya ulna. Nah, ini ulna.
mendukung aktivitas tangan secara keseluruhan. Yang selanjutnya radius, menyambung siku dengan tangan di sisi ibu jari. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.